Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aroyan dengan NIM akhir 051 dari Prodi Teknik Industri. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang materi pada kelas AIK, yakni tentang konsep akhlak. Namun sebelum itu, saya mungkin ingin bertanya kepada kalian, pernah tidak kalian mendengar tentang pepatah seperti ini? Orang berilmu tanpa akhlak ibarat pohon tanpa buah. Penjelasan singkatnya, ilmu yang tidak disertai akhlak tidak akan bermanfaat bagi sekitar. Bayangkan sebuah pohon yang tinggi memiliki daun yang lebat, batangnya kuat, tanahnya subur, tapi tidak menghasilkan buah. Sekilas pohon tersebut memang tampak megah. Tetapi jika tujuan utama dari penanaman pohon tersebut adalah untuk menghasilkan buah, maka kehadirannya kurang bermanfaat. Begitu pula teman-teman dengan orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Ia mungkin saja pintar, ia mungkin saja tahu banyak hal, ia bahkan menguasai ilmu-ilmu tinggi. Tapi jika ilmunya tidak disertai dengan kerendahan hati, kasih sayang, dan perilaku baik, akhlak yang baik, maka keberadaannya mungkin tidak memberi manfaat bagi sekitarnya. Bahkan bisa jadi keberadaannya justru membahayakan karena ilmunya digunakan untuk merendahkan, menipu, atau merusak citra orang lain. Dari pepatah yang baru saja saya paparkan, ini menyangkut konteks yang akan kita bahas tentang konsep akhlak. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan akhlak kepada kalian semua. Apa itu akhlak? Pengertian singkatnya yakni secara bahasa, akhlak berasal dari kata Arab huluk, huluk yang berarti perangai, tabiat, atau tingkah laku. Namun secara istilah, akhlak adalah sikap dan perilaku seseorang yang muncul dari dalam diri seseorang dan dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Orang yang memiliki akhlak yang baik, spontan dia akan berperilaku baik pula. Contoh, ketika dia mengalami, dihadapi dengan situasi kesulitan, contoh akhlak yang dia cerminkan itu bisa jadi kesabaran, ketabahan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensyukuri segala halnya. Namun ketika contoh lainnya, dia mempunyai, seseorang mempunyai akhlak yang buruk, terus dihadapi dengan kondisi atau situasi yang sama. Mungkin dia bunuh diri, mungkin dia pinjol, atau lain sebagainya. Maka konteks akhlak di sini penting di setiap diri kita masing-masing. Akhlak, teman-teman, bisa terbentuk dari berbagai hal. Contohnya, ini ada sumber akhlak. Sumber akhlak ini ada Al-Quran, ada hadis atau sunnah Rasul, terus ijtihad dari keluarga, adat atau tradisi, lalu ada dari lingkungan. Lanjut kita akan bedah satu-satu tentang sumber akhlak ini. Yang pertama, sumber akhlak yang berasal dari Al-Quran. Sumber utama ajaran Islam yang berisi petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran. Akhlak dalam Al-Quran mencangkup kejujuran, ketabahan, kasih sayang, kehadiran, bahkan hal kecil sedikit pun. Contohnya ini yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 hingga 12 tentang larangan mencela dan menggunjing. Sumber akhlak lainnya yakni ada hadis atau sunnah Nabi, yakni adalah perkataan, perbuatan ataupun ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan memperinci ajaran Al-Quran. Nabi kita
itu adalah sosok teladan akhlak yang sempurna. Dari beliau, kita mencerminkan bagaimana berakhlak yang baik di dunia ini. Bagaimana bertutur kata yang baik, bagaimana bersikap yang baik, dan hal lainnya. Hadis tentang pentingnya bersikap amanah, lemah lembut dan amanah. Yang ketiga, ini ada ijtihad ulama, upaya para ulama memahami dan menggali hukum serta nilai-nilai Islam dari Al-Quran dan hadis ketika tidak ada nas yang eksplisit. Eksplisit. Ijtihad ini menghasilkan pedoman akhlak yang relevan dan dengan perkembangan zaman. Contoh sumber akhlak lainnya ini ada keluarga. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar akhlak. Sikap orang tua, cara bicara, kebiasaan sehari-hari menjadi contoh nyata bagi anak bagaimana berakhlak. Mungkin tidak langsung baru lahir diajari akhlak, tidak. Tetapi orang tua tanpa sadar, hari demi hari menunjukkan kepada anaknya bagaimana mereka berakhlak. Contohnya ketika seorang ibu yang berbicara sabar kepada anaknya, itu secara tidak sadar mengajarkan bagaimana anak untuk sabar pula, untuk cara berkata yang baik pula. Contoh lainnya ini adalah adat atau tradisi. Nilai-nilai sosial atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam bisa menjadi sumber akhlak selama selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Adat ini diperbolehkan dan dihargai. Sumber akhlak yang terakhir ini adalah lingkungan. Pergaulan seperti sekolah, teman, dan masyarakat turut membentuk akhlak seseorang. Lingkungan yang baik akan mendorong terbentuknya akhlak yang baik pula. Ketika kita berada di lingkungan yang baik, cukup baik, tutur katanya dijaga, adabnya dijaga, itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri, menjadi cerminan untuk diri kita sendiri. Bagaimana sebuah pergaulan itu terjadi. Lingkungan yang baik akan mendorong terbentuknya akhlak yang baik pula bagi seseorang. Dan sebaliknya, ketika kita berada di lingkungan yang buruk, kita akan dihadapi dengan kondisi di mana kita harus beradaptasi dengan lingkungan tersebut dan menjadikan kita sebuah pribadi yang buruk pula, gitu. Selanjutnya, ini ada kedudukan dan keistimewaan akhlak. Yang pertama kita akan bahas tentang kedudukannya terlebih dahulu. Kedudukannya sebagai inti dari ajaran Islam. Akhlak merupakan salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kata Nabi Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa akhlak bukan hanya pelengkap, tetapi inti dari ajaran Islam itu sendiri. Dengan perantara Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman ataupun cerminan untuk kita bagaimana kita berakhlak. Yang kedua, ini kedudukannya sebagai cerminan dari keimanan seseorang. Akhlak adalah tanda kualitas iman dari seseorang. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka semakin baik akhlak seseorang, maka tinggi pula nilai keimanannya. Citra keimanannya tinggi juga. Dan yang terakhir, kedudukannya sebagai penentu nilai seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak menilai manusia dari harta atau status sosial, melainkan dari takwa dan akhlaknya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Terdalam, terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13.
Surat Al-Hujurat ayat 13 ini memiliki hubungan erat dengan akhlak yang baik, terutama dalam konteks hubungan antar sesama manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa orang diciptakan berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar mereka saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan atau merasa paling baik. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ayat ini mendorong kita untuk saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menjalin hubungan yang baik, yang merupakan bagian penting dari akhlak yang baik itu sendiri. Selanjutnya ada keistimewaan akhlak. Yang pertama, ini sebagai jalan menuju surga. Akhlak yang baik menjadi sebab utama seseorang masuk surga. Itu nyata. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seseorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena akhlak cangkupannya ini banyak, teman. Dari akhlak kita tahu bagaimana kita sabar, kita tawakal, kita tahu bagaimana iman, memperkuat iman, memperdalam iman, bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ini keistimewaan selanjutnya ada mengangkat derajat dan kemuliaan manusia. Seorang dengan akhlak yang baik akan dihormati dengan dan dicintai oleh Allah dan manusia sekitarnya. Akhlak yang baik bisa mengangkat martabat seseorang melebihi ibadah sunnah jika dilakukan secara konsisten. Di konteks sesama manusia, mungkin akhlak yang baik itu hmm, akan menaikkan citra kita sendiri. Kita mempunyai nama di mata orang ketika kita memiliki akhlak yang baik, contohnya sabar, disiplin waktu, dan rajin beribadah, jujur, itu akan membangun personal branding untuk diri kita sendiri, dan supaya ada ketertarikan, kepercayaan kepada orang lain untuk percaya dalam memilih kita, gitu. Dan keistimewaan yang terakhir ini adalah kemudahan urusan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang berakhlak baik cenderung sukses karena jujur, disiplin, ramah, dan bertanggung jawab. Di akhirat, akhlak akan menjadi salah satu timbangan penting dalam penentuan amal seseorang. Selanjutnya kita membahas tentang ruang lingkup akhlak. Yang pertama ini adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup iman, ikhlas, tawakal, syukur, dan khusyuk dalam beribadah. Selanjutnya ini akhlak kepada diri kita sendiri. Akhlak tidak hanya untuk sekitar ya, kepada sekitar, kepada yang di atas, kepada Allah, tetapi juga penting untuk diri kita sendiri. Allah, akhlak terhadap diri kita sendiri adalah sikap seseorang dalam memperlakukan dirinya sendiri, baik secara jasmani maupun rohani. Ini mencangkup bagaimana kesehatan fisik, mengendalikan hawa nafsu, dan mengembangkan sifat-sifat terpuji seperti yang saya sebutkan tadi, jujur, sabar, ikhlak, ikhlas, syukur, dan amanah, seperti itu. Menjauh, ya, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada akhlak kepada manusia, hablum minan nas. Contohnya, hormat kepada orang tua, adil, tolong menolong, berkata sopan, tidak menyakiti, sehingga nanti terbangun atau membentuk hubungan silaturahmi yang baik dengan sesamanya. Yang terakhir ini akhlak kepada lingkungan dan makhluk lain, tidak hanya kepada manusia, diri sendiri, kepada Allah. Ini juga ada terhadap lingkungan ataupun makhluk lain, terutama ataupun termasuk binatang. Contohnya menyayangi binatang, menjaga lingkungan, tidak merusak alam. Yang terakhir, teman-teman,
Ini materinya tentang akhlak sebagai modal awal kesuksesan hidup. Akhlak yang baik membuka jalan bagi keberhasilan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan sosial, akhlak membuat seseorang mudah diterima dan dipercaya orang lain. Itu nyata, baik dalam lingkungan sekolah, kerja, kampus, maupun masyarakat. Banyak tokoh yang sukses bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan sikap yang mulia. Contoh, contoh nyatanya, Rasul kita, Rasulullah Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam bukan hanya karena wahyunya, tetapi juga dengan keteladanan akhlaknya yang luar biasa, memberikan cerminan kepada diri kita, bagaimana cara kita membangun akhlak, cara kita berakhlak di dunia, di kehidupan ini. Kesimpulannya, akhlak adalah fondasi penting dalam membentuk pribadi yang unggul. Ia menjadi penentu baik buruknya kehidupan seseorang, bahkan lebih tinggi kedudukannya dibanding hanya sekedar ilmu atau kekayaan. Oleh karena itu, membina akhlak sejak dini itu adalah kunci kesuksesan sejati diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini tentang konsep akhlak, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.